Pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garansi country house garanti, di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City House komitmen ada semuanya, tanda tangan. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Menurut kami, semua komunikasi itu masih bisa dibangun dengan baik dan belum ada kesimpulan apapun tentang capres dan cawapres, termasuk koalisi belum final. Artinya belum final itu masih kemungkinan akan bertambah atau nanti ada koalisi besar yang disampaikan oleh Pak Airlangga Hartarto tadi. Artinya silaturahmi itu pastilah punya tafsir politik yang sangat luas, karena namanya para ketua umum yang kumpul tentu di samping tadi kata Pak Jokowi dan Bang Jul dan Pak Prabowo membicarakan persoalan kebangsaan, bagaimana kita menghadapi berbagai persoalan yang harus dihadapi secara bersama-sama oleh koalisi pemerintahan. Tentu obrolan ataupun obrolan yang menyerempet kepada politik itu pasti ada. Kita mau lihat sebetulnya posisi Golkar. Ya dari awal Golkar juga separuh dimusuhi sama PDIP dan dalam beberapa kasus gitu. Dan orang seperti Erlangga juga membaca poin bahwa ya apapun yang ada di depan, Golkar harus tetap berguna atau signifikan atau berfungsi kan. Kan ideologi Golkar adalah pragmatisme itu. Jadi sangat mungkin Golkar menganggap udah ini saat terakhir dan ada kepastian bahwa PDIP memang tidak mungkin ikut dalam koalisi itu. Jadi bagi Golkar dia justru akan memimpin koalisi tanpa diganggu oleh PDIP nanti kan. Dan kalau dengan PDIP transaksinya panjang gitu kan. Kalau dengan partai-partai lain ya gampang lah, lebih mudah untuk bertransaksi dengan partai lain yang ada dalam koalisi besar yang diusulkan ketimbang ada PDIP di situ tuh. Nah itu yang memungkinkan kita membaca bahwa kepastian politik terutama Wakil Presiden Anies pasti juga harus dikocok ulang tuh. Demikian juga Pak Prabowo mungkin melihat sinyal maka dia menganggap ya udah itu tunggu aja apakah Golkar yang mendekat atau kalau di hari-hari terakhir tetap juga masih ada cadangan yaitu Gerindra. Jadi yang paling diuntungkan sebetulnya adalah PDIP masih ada cadangan. Jadi Gerindra yang berhitung lebih pragmatis dan ya lebih stabil Gerindra dibandingkan dengan yang lain. Sudah merasa dihianati, mata Jokowi akan berbeda saat melihat kubu Megawati. Dia hancur, wibawanya terhina. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pengamat politik Ujang Komarudin menyoroti kegundahan hati yang dirasakan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi akibat gagal merasakan Piala Dunia U20. Menurutnya, mantan gubernur tersebut sudah merasa tersakiti akibat ulah yang dilakukan oleh partainya sendiri, PDI Perjuangan. Hal tersebut dapat terlihat dari manuvernya yang melakukan rapat politiknya sendiri dengan 5 partai koalisi di DPP PAN. Dia mengatakan,
Dengan adanya presiden ini, Jokowi jelas menaruh kecewa kepada beberapa kepala daerah dari PDIP yang sudah berkomitmen melalui tanda tangan, namun mengkhianatinya di jelang pelaksanaan. Jokowi, kata Ujang, sudah jelas merasa hancur dan terhina kewibawaannya di mata rakyat Indonesia. Harusnya kepala daerah taat karena sudah tanda tangan dan tidak boleh menolak. Kalau seperti ini ya siapapun presidennya, kalau ada event internasional akan selalu batal dan memalukan Indonesia di mata dunia, kata Ujang saat dihubungi Ahad 2 April. Ujang menjelaskan, arah kebijakan dari PDIP cenderung mengerjai Jokowi. Hal yang ada saat ini disebut dia tidak adil. Terpisah, Presiden Joko Widodo menyampaikan keluh kesahnya terkait Indonesia yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Jokowi mengaku dibuat pusing mengurusi persoalan bola agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah, meskipun Indonesia akhirnya dicoret oleh FIFA sebagai penyelenggara. Tapi yang urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul, ujar Jokowi saat hadir di acara silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN di Warung Buncit Raya, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Jokowi menyampaikan berbagai upaya pemerintah agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Dia juga menjelaskan kilas balik Indonesia yang harus melalui proses panjang untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sebab Indonesia harus bersaing dengan puluhan negara lain yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah. Itu yang mengajukan bukan 1, 2, 3 puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan. Lobi sana, lobi sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita, ujar Jokowi. Arah kebijakan dari PDIP cenderung mengerjai Jokowi. Hal yang ada saat ini disebut dia tidak adil. Terpisah, Presiden Joko Widodo menyampaikan keluh kesahnya terkait Indonesia yang gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Jokowi mengaku dibuat pusing mengurusi persoalan bola agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah, meskipun Indonesia akhirnya dicoret oleh FIFA sebagai penyelenggara. Tapi yang urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul, ujar Jokowi saat hadir di acara silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN di Warung Buncit Raya, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Jokowi menyampaikan berbagai upaya pemerintah agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Dia juga menjelaskan kilas balik Indonesia yang harus melalui proses panjang untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sebab Indonesia harus bersaing dengan puluhan negara lain yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia.